Ya, selamat pagi, Ibu. Astungkaro, Ibu baik-baik aja ya. Terima kasih atas kehadirannya kalian ya. Nah, sebelumnya mungkin Ibu ucapkan panganjali umat dulu sebelum memulai kegiatan. Om Swastiastu. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua ya telah hadir mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mungkin sebelum kita melanjutkan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa sejenak berdasarkan keyakinan masing-masing supaya apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita kali ini bisa berjalan lancar. Sebelumnya sudah berdoa tadi. Nah, sekarang apakah kalian sudah pernah sebelumnya mengikuti bimbingan kelompok atau sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Apakah sudah pernah? Ya. Siapa yang gini mau jawab silakan. Mila? Ya, silakan Mila. Gimana? Sudah pernah? Belum. Belum? Ya, berarti belum ya. Nah, sebelumnya kalau memang belum pernah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok ya. Baik, bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan dari bimbingan konseling ya, diperuntukkan kepada beberapa siswa gitu, di beberapa siswa yang artinya dengan memanfaatkan dinamika kelompok gitu. Artinya secara berkelompok. Kalau di kelas itu kan bukan berkelompok ya, berbanyak namanya. Nah, kalau berkelompok itu lebih sedikit dari yang di kelas gitu ya. Mungkin kalau idealnya itu adalah 4 sampai 12 orang gitu misalnya ya. Nah, itu namanya dinamika kelompok. Baik. Yang dibahas dalam bimbingan kelompok itu adalah sebuah topik, satu topik yang akan nanti Ibu tentukan yang masih bertujuan bersifat informasi dan pemahaman untuk kalian, untuk anggota kelompok yang mengikuti bimbingan kelompok ini supaya nantinya bisa mengembangkan diri sebelum pandemi itu. Mungkin bimbingan kelompok itu bisa kita laksanakan lebih dengan tatap muka langsung, dengan berbentuk berbentuk lingkaran, misalnya seperti itu ya kalau kita tatap muka langsung. Tapi sekarang karena masa pandemi ini, Ibu juga akan tetap memberikan bimbingan kelompok dengan tujuan artinya kalian tetap mengetahui apa itu bimbingan walaupun dengan cara dengan cara yang virtual seperti ini dengan tidak mengurangi makna dari bimbingan kelompok itu sendiri ya. Kita di bimbingan ini harus mengikuti sebuah aturan gitu ya. Nah, mengacu pada asas-asas bimbingan. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan di sini itu maksudnya adalah kalian bisa nanti menyampaikan ide, pemahaman kalian, gagasan kalian itu secara sukarela gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bersifat kerahasiaan. Nah, kerahasiaan di sini artinya apapun nanti yang kita bahas di sini bersama kelompok kita ini eh, kita bahasnya di sini, kita selesaikan pemahamannya di sini, tidak lagi kalian bahas di luar kelompok ini. Ada baiknya supaya lebih lancar kegiatan kita kali ini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu dulu. Nah, supaya lebih menarik nih perkenalannya lebih rileks, santai, nggak usah tegang. Kita sebutkan nama sama warna kesukaan ya. Nanti tolong fokus ingat nanti warna kesukaan dari temannya gitu ya. Baik, Ibu mulai dari Ibu. Perkenalkan nama Ibu Ninyoman Ayu Trisna Dewi. Warna kesukaan Ibu merah. Selanjutnya Tina. Tina bisa? Perkenalkan
Ya, warna kesukaan coklat. coklat. Wah, ini bagaimana kalau sebelumnya kita melaksanakan biar nggak tegang sebelum ke tahap kegiatan kita ice breaking dulu. Kira-kira tahu ice breaking? Nak tahu ice breaking, nak? Pernah dengar nggak? 1, 2, mulai. Darat. Udara. Udara. Laut. Nah, di sini topiknya adalah membangun pertemanan atau membangun kekerabatan pertemanan yang baik dengan teman sebaya. Mungkin semua punya teman sebaya ya. Tahu teman sebaya? Teman yang seumuran. Teman yang seumuran, yang umurnya sama, tahun kelahirannya sama, angkatan kelasnya sama. Nah, itu namanya teman sebaya. Berarti semua punya ya. Mungkin kalau nggak bisa unmute, bisa menganggukkan kepala. Semua punya teman sebaya? Ya? Rasanya memiliki teman sebaya. Kita dapat lebih terbuka karena dia seumuran dengan kita. Jika dengan teman yang umurnya di atas kita harus lebih sopan. Oh gitu. Berarti menurut Tina kalau dengan teman sebaya, Tina merasa merasa lebih terbuka. Oh iya, berarti ya benar sekali ya. Makasih Tina. Artinya ada kendala dalam pertemanan itu. Mungkin tidak selalu kendala yang besar gitu ya. Mungkin ada kendala hal-hal kecil. Mungkin perselisihan. Oh, padahal nggak maksudnya kayak gitu, tapi temennya mungkin menganggap salah pengertian gitu ya. Nah, lain kali kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, sebaiknya kita sikapi. Nah, kalau di dalam pertemanan itu jangan langsung berpikir yang negatif ya. Bagaimana cara kalian? Nah, sekarang cara kalian mempertahankan gitu. Ya, mempertahankan. Cara kalian mempertahankan hubungan yang harmonis itu bagaimana sih? Itu dulu yang Ibu ingin tanyakan. Mempertahankannya seperti apa sih? Nah, silakan siapa yang mau? Cinta, ya, cinta, silakan Cinta. Saling mengerti satu sama lain. Dan setiap kali ada masalah langsung ditanyakan kenapa biar tidak menjadi masalah yang panjang. Oh gitu, baik. Terima kasih Cinta. Penting bagi kita untuk mempertahankan, untuk membangun hubungan pertemanan yang baik gitu ya. Jadi Tadi kalian kan sudah mendapat apa itu manfaatnya. Jadi Ibu akan sedikit mempresentasikan manfaat dari hubungan pertemanan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi inilah manfaat dari persahabatan, itu bisa menambah rasa pertemanan. Kalau punya banyak sahabat, ya bisa sering tolong menolong. Nah, itu dah tadi yang sekalian sampaikan. Jadi kalau kita punya sahabat, mungkin dari kita punya kepercayaan diri yang kurang, kita jadi bisa punya percaya diri yang kuat. Tuh ya, mungkin seperti itu bisa dipahami. baik, Ibu akan mengulas sedikit topik yang sudah kita bahas ini gitu ya. Jadi kita di sini sangat penting gitu ya, sangat penting untuk menjaga hubungan kekerabatan teman dengan teman sebaya gitu. Ini ada lagi yang mau menyampaikan komitmennya? Yang belum Sulis mungkin ya, silakan Sulis. Saya akan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan sahabat-sahabat saya. Berarti sama ya, intinya sama Tina ya. Baik, kegiatan kelompok ini kayaknya sudah berjalan 40 menit ya. 40 menit juga masih kita sisa waktu kita 5 menit. Kita akhiri, Ibu ingin dengar dulu pesan dan kesan kalian mengikuti bimbingan. Mila? Kesan saya setelah mengikuti bimbingan kali ini merasa senang
saya merasa mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat. Ya, berarti ya. Nah, baik, karena ini kendala waktu sudah 43 menit. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian berlima sudah mengikuti bimbingan kelompok ini. Nah, sekarang mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan berdoa. Ibu pimpin berdoanya, berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, kegiatan hari ini Ibu tutup dengan Parame Santi ya. Om Santi 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 Om.